Halo anak-anak, apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Masih ingat nggak pelajaran kita yang terakhir sebelum anak-anak belajar di rumah? Ya, tentang Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, hari ini kita mau bahas materi selanjutnya nih. Kita mau belajar tentang satu benda ciptaan Tuhan yang sangat penting buat kehidupan semua makhluk hidup. Apa? Air. Iya betul, air. Seperti tadi yang diminum sama Tuhan menciptakan air sebelum ada makhluk hidup. Kenapa? Supaya semua bisa hidup tentunya. Kejadian 1 ayat 9 dan 20a. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 20a. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup. Kakak Via tadi lagi cuci piring ya? Kalau kita cuci piring yang dibutuhkan apa dong? Air ya, sabun juga, tapi air juga ya. Terus selain buat cuci piring, air buat apa aja sih? Buat cuci tangan, mandi. Untuk mandi, cuci tangan, banyak ya. Tuhan menciptakan air untuk semua makhluk hidup. Coba anak-anak sebutkan apa saja kegunaan air buat makhluk hidup. Air untuk diminum. Air minum adalah air yang digunakan untuk dikonsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa dan tidak berbau. Air untuk memasak. Air ini berperan sekali dalam memasak, baik mencuci bahan masakan dan pada saat memasak juga. Ayo, siapa yang sudah bisa memasak air sendiri? Mandi. Air itu berguna untuk mandi. Bayangkan kalau nggak mandi, badan jadi kotor dan bau ya. Untung ada air. Badan bisa segar dan bersih kembali. Siapa yang udah mandi? Menyiram tanaman. Air itu berfungsi juga adik-adik untuk kehidupan tanaman, baik tanaman yang ada di kebun ataupun di taman. Kalau yang di taman, kan sering kita menyiram bunga-bunga setiap hari ya. Menggosok gigi. Air juga membantu kita untuk bergosok gigi setiap hari. Bayangin kalau nggak ada air, bagaimana berkumur-kumurnya? Mengairi sawah. Air juga sangat membantu Pak Tani loh untuk memelihara sawahnya. Di desa-desa banyak kita melihat aliran air untuk mengairi sawah-sawah
supaya tanamannya subur. Wah, ternyata air sangat penting ya buat kita semua. Tapi masih banyak tempat-tempat yang kekurangan air bersih sehingga mereka menggunakan air kotor untuk keperluan sehari-hari. Karena itu kita tidak boleh sembarangan menggunakan air, misalnya untuk main-main. Dan juga kalau kalian habis menggunakan air, jangan lupa tutup keran airnya supaya air tidak terbuang sia-sia. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam Kejadian 2 ayat 15 tadi dikatakan bahwa Tuhan memperbolehkan kita untuk menggunakan semua yang sudah Tuhan ciptakan buat kita. Tetapi kita juga dikasih tugas nih sama Tuhan, yaitu untuk menjaga dan memelihara supaya semua yang diciptakan Tuhan itu tetap ada, termasuk salah satunya air bersih. Halo teman-teman, aku adalah Bumi. Ya, benar, planet tempat kamu berada. Hari ini aku terbangun dengan sedih. Kau tahu kenapa? Sebab aku bermimpi tentang pencemaran air. Orang-orang membuang sampah dan limbah ke sungai dan laut. Ini bisa menyebabkan semua yang hidup di dalamnya mati dan menghilang. Meskipun ini hanya mimpi, jika kita tidak segera menghentikannya, maka mimpiku itu bisa terjadi sungguhan loh. Jika kamu melihatku dari angkasa, kau dapat melihat ada begitu banyak air di permukaan. Itulah sebabnya aku disebut juga sebagai planet biru. Semua orang tahu bahwa air sangat penting. Jika tidak ada air, maka tidak akan ada tumbuhan, hewan, termasuk kita manusia. Tetapi tetap saja banyak orang masih suka membuang sampah di sungai dan laut. Bahkan pabrik-pabrik juga membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Ini akan membuat air semakin kotor dan tidak bisa digunakan lagi oleh makhluk hidup. Lihat, anjing laut memakan plastik bungkus makanan dan katak yang mati karena air yang beracun. Aku ingin mengajak kalian semua untuk menemukan bagaimana cara mengatasinya. Kita bisa bekerja sama mengembalikan air menjadi bersih kembali, sehingga semua bisa hidup dengan aman. Salah satu caranya adalah dengan memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Dan juga jangan membuang cairan berbahaya ke saluran air. Menjaga kebersihan dan kelestarian air sama juga menjaga hidup kita. Maka menjaga kebersihan dan kelestarian air adalah tugas kita semua, tidak peduli orang dewasa maupun anak-anak. Aku mau semua orang menolongku supaya airku bersih dan sehat kembali. Dengan peduli pada air, maka sama artinya kamu peduli kepadaku, alamku, dan semua yang hidup di dalamku. Aku yakin anak-anak juga dapat mengubah dunia. Dari tayangan-tayangan tadi, anak-anak sudah paham kan? Sudah mengerti kan apa tugas kita? Nah, sekarang Miss Ayu punya tugas buat anak-anak. Lihat yang berikut ya.